seterusnya ini juga sangat penting. Siapa sih wali? Siapa tertib wali bagaimana? Apakah boleh ayah, boleh anak, boleh ibu, boleh saudara, dan seterusnya. Dalam agama dijelaskan bahwa yang boleh menjadi wali itu adalah ayah. Kemudian kalau tidak ada ayah, naik kepada ayahnya ayah atau kakek dan sampai ke atas. Nah, itu yang paling aula, al-ahaqqu bil auliya, artinya yang paling berhak menjadi wali. Nah, kalau tidak ada ayah, maka turun kepada saudara. Saudara laki-laki seayah seibu. Nah, itu saudara laki-laki seayah seibu. Kemudian adalah saudara laki-laki seayah. Kalau tidak ada lagi, maka adalah anak dari saudara perempuan tersebut seayah seibu. Artinya anaknya. Kemudian kok tidak ada lagi, anak dari saudara laki-laki yang seayah. Nah, kemudian kalau tidak ada lagi, turun lagi kepada paman dari, artinya paman yang seayah seibu dengan ayah kita, ayah perempuan tersebut. Nah, kemudian adalah paman yang seayah dengan ayah perempuan tersebut. Kemudian kalau tidak ada lagi, baru turun kepada anak dari paman seayah seibu. Kemudian tidak ada lagi, turun lagi kepada anak dari paman seayah, dan seterusnya sampai ke habis. Kalau tidak ada lagi wali, ini dinamakan wali nasab. Kalau tidak ada lagi, maka intakal, artinya terpindah perwalian tersebut kepada sultan. Siapa itu sultan? Yang sekarang sultan itu artikan dalam definisi adalah raja, maka adalah presiden. Kalau presiden mendelegasikan perwaliannya tersebut kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, aku juga mendelegasikan perwalian tersebut, perhakiman tersebut maksudnya, kepada para kepala Kementerian Agama di setiap kabupaten. Kemudian didelegasikan lagi kepada para kepala KUA. Maka kepala-kepala KUA inilah yang menjadi hakim jika para aulia, para wali-wali yang disebutkan tadi itu tidak ada atau enggan mereka menjadi wali daripada perempuan, maka walinya adalah hakim, yaitu naib atau penghulu yang ada di KUA. Nah, sedemikian itu tidak boleh perwalian itu. Jadi ini alat tertib, artinya bertertib. Kalau misalnya ada ayah, maka anak, maksud saya saudara, tidak bisa menikahkan. Jangan dikira misalnya ayah ada, saudara ada, saudara boleh menikahkan. Tidak, ayah adalah ahakku, yang boleh berhak. Maka jikalau saudara ada, ayah ada, saudara yang menikahkan tanpa restu daripada ayah atau tanpa izin daripada ayah itu sendiri, atau ayah tidak tahu, padahal ayahnya masih ada dalam satu kampung yang bukan masafah yang bolehkan sembahyang jamak dan qasar, maka itu tidak sah pernikahannya. Misalnya seseorang perempuan ingin menikah, ayahnya ada, saudaranya ada, lalu dia berizin atau diwalikan oleh saudaranya pada ayahnya ada, maka itu hukumnya tidak sah perwaliannya, maka batal pernikahannya, cacat pernikahannya. Nah, jadi seperti itu alat tertib. Kalau tidak ada ini, ak kepada si B dan seterusnya. Tidak boleh, misalnya bukan mereka semua itu memiliki hak, tidak. Artinya ini alat tertib. Bila tidak ada ayah, baru jatuh kepada hak perwalian kepada saudara dan seterusnya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya saya, umpamanya ada yang bertanya kepada saya bahwa dia ayahnya sudah putus hubungan dengan dia 10 tahun lebih atau lebih, sehingga sulit dihubungi. Apakah lalu bagaimana dia akan menikah nantinya? Jadi menurut saya kalau demikian, sekarang kan zaman teknologi canggih ya. Kita bisa menghubungi, kalau bisa ada jalannya, kita bisa menghubungi ayah tersebut untuk meminta perizinan dia menikahkan, atau setidaknya dia mewakilkan perwaliannya kepada naib atau penghulu jika ketika hendak menikah, kan seperti itu. Bagaimanapun restu orang tua itu kan menjadi wajib dengan juga berizin. Nah, itu menurut saya, artinya tetap kita dahulukan orang tua kita selama kita bisa menghubungi. Jikalau tidak bisa menghubungi, maka digugurkan perwaliannya kepada saudara kita yang seayah seibu. Itu
dan seterusnya sebagaimana saya sebutkan tadi. Kalau tidak ada lagi, maka siapa Pak? Maka adalah fal sultanu waliyun liman la waliyalah. Maka hakimlah nanti yang akan menjadi wali daripada perempuan tersebut. Dengan catatan tadi harus menghubungi dulu, mencari dulu wali akrab, baru berpindah kepada wali ab'ad. Baru kalau tidak ada wali akrab dan wali ab'ad, maka baru berpindah kepada sultan. Dalam hal ini adalah hakim, yaitu yang berada di KUA. Jadi ini penting, saudara-saudara sekalian, sahabat samawa sekalian, betapa pentingnya persoalan perwalian ini dalam pernikahan. Karena tidak sah perwalian itu, jika tidak memenuhi syarat-syarat kriteria yang boleh dijadikan wali dalam pernikahan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan hilaf, bisa diberikan koreksi. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan, nanti kita akan coba jawab bagaimana dalam pandangan fikih. Saya lupa menjelaskan juga bahwa dalam kompilasi hukum Islam, bahwa kompilasi hukum Islam ini adalah salah satu hukum formil yang dipergunakan di Indonesia dalam kaitannya menentukan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, yang di dalamnya ada tentang perkawinan, perceraian, dan hal-hal ahwal asyaksiyah lah. Dan itu menjadi hukum formil di pengadilan agama dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam juga bahwa dijelaskan syarat menjadi wali itu ya adalah Islam balik dan berakal, tidak disyaratkan adil, tidak disyaratkan adanya adil. Saya rasa pendapat ini juga mungkin mengambil daripada pendapat oleh imam mazhab yang lain, bukan mazhab Syafi'i, mungkin imam mazhab Abu Hanifah, yang menjelaskan bahwa adil bukanlah syarat dalam perwalian. Demikian teman-teman sekalian yang berbahagia, sahabat samawa yang berbahagia, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan berkomentar di kolom komentar jika ada pertanyaan yang mungkin mudah-mudahan saya bisa jawab dengan kajian-kajian fikih Syafi'i dan fikih lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.